Bab 51, Menangis Mendesak. Pencerahan tiba-tiba. Kesempatan seperti itu membutuhkan keselarasan waktu, lokasi, dan orang yang tepat. Bakatku tidak buruk, tapi aku belum pernah menemukannya. Liu Qingqing tampak bingung, mengira dia hanya ingin tahu tentang pencerahan tiba-tiba, dan dia menjelaskan dengan lembut. Pada saat ini, di mata Liu Qingqing, dia tampak sangat berbeda dari sebulan yang lalu, bahkan hanya beberapa hari sebelumnya. Di balik sikapnya yang biasa, terdapat aura mistik yang sulit dibayangkan. Malam ini, ramuan-ramuan tingkat roh itu benar-benar membuatnya bingung mengenai kehadiran suaminya di sini. Tidak selalu demikian. Gu Changge menegakkan tubuhnya, melambaikan jarinya, mengambil sikap sebagai orang bijak. Lalu, apa pemahaman suami? Liu Qingqing tidak menyadari bahwa dia sudah terbiasa mengubah caranya menyapa pria itu dan tidak merasa canggung sama sekali. Hehe, penyelarasan waktu dan lokasi tidaklah penting. Selama orang tersebut harmonis, seseorang dapat mencapai pencerahan tiba-tiba. Istriku, lihatlah ramuan ini, yang dibuat dengan membakar masa hidupku dengan saripati matahari dan bulan selama 49 hari. Hanya dengan meminumnya saja, seorang kultivator di alam mendalam Rich akan memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba. Sembari bicara, Gu Changge menarik pil pencerahan jangkauan alam mendalam yang dihadiahkan kepadanya oleh sistem saat Liu Qingqing berhasil melakukan terobosan sebelumnya, dari ruang sistemnya dan menaruhnya di telapak tangannya. Pil itu agak tembus pandang, tidak seperti ramuan biasa, orang bisa samar-samar melihat pola di dalamnya melalui kilaunya, pola yang memancarkan cahaya sementara. Suamiku menggoda Qingqing lagi. Kamu baru berkultivasi selama sebulan, dari mana kamu mendapatkan 49 hari dari ini? Mendengar ini, Liu Qingqing langsung cemberut dan membantah, ini bukan pertama atau kedua kalinya dia menggodanya, mengapa dia percaya pernyataan seperti itu? Menggunakan rentang hidup bersama dengan esensi matahari dan bulan, jika benar-benar memungkinkan untuk membuat ramuan yang menghasilkan pencerahan tiba-tiba, orang lain pasti sudah melakukannya sejak lama. Belum lagi ramuan dari alam pengendali langit yang bisa langsung mencerahkan mereka yang berada di alam jangkauan mendalam. Jika resep ramuan seperti itu ada, itu akan membawa bencana mematikan bagi pemiliknya. Namun, begitu ramuan itu sampai di telapak tangannya, aroma harum yang unik memenuhi ruangan. Aroma ini memasuki hidung, menjernihkan pikiran, menenangkan segalanya. Bahkan kebingungan dan rintangan kecil yang ditemui dalam mengolah teknik atau keterampilan ilahi tampaknya tiba-tiba berada di ambang penyelesaian dalam pikirannya, namun masih di luar jangkauannya. Sensasi ini membuat seseorang ingin sekali menelan ramuan itu. Bahkan binatang iblis tingkat pertama, yang tidak memiliki kebijaksanaan roh terbuka, dapat mengenali harta karun yang menentang alam dari aromanya, dan akan bersaing mati-matian untuk mendapatkannya pada aroma pertama. Dan Liu Qingqing, yang sudah mencapai kesempurnaan di alam mendalam jangkauan, merasakan dampak ramuan itu lebih tajam lagi. Pada saat itu, dia merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk segera meminum ramuan itu. Dia dapat merasakan peluang luar biasa yang diberikan ramuan ini padanya. Namun dia menahan dorongan ini, hanya menyisakan keheranan di wajah cantiknya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Gu Changge tersenyum tipis sambil mengangkat alisnya. Bisakah ramuan ini benar-benar menghasilkan pencerahan tiba-tiba? Liu Qingqing membuka mulutnya sedikit, bertanya dengan agak bingung. Tentu saja, Gu Changge mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu dia mengulurkan tangannya ke depan, memberi isyarat agar wanita itu meminum dan merasakan khasiat ramuan itu. Nyonya, minum saja dan Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi, betapa terkejutnya dia, Liu Qingqing menolaknya. Bagaimana kau bisa menghabiskan umurmu sendiri seperti ini? Apakah ramuan tingkat roh yang kamu sebutkan sebelumnya juga dibuat olehmu menggunakan rentang hidupmu dengan esensi matahari dan bulan? Berapa banyak umur yang terpakai? Suamiku, saat ini kamu hanya berada di alam pengendali langit. Tanpa penyakit atau bencana, umurmu tidak akan kurang dari 200 tahun. Suamiku, kumohon jangan pernah lagi membuat ramuan seperti itu, dan jangan pernah memberitahu siapapun, atau itu pasti akan membawa malapetaka bagimu. Setelah menerima jawaban yang pasti, mata Liu Qingqing memerah. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Apa bedanya dengan apa yang terjadi lebih dari 1 dekade lalu?
Mengapa dia menggunakan masa hidupnya untuk meramu ramuan ajaib bagi dirinya sendiri? Tidak mudah, akhirnya dia bisa berkultivasi, dan dia pun merasa gembira dalam hatinya. Jika memungkinkan, tentu saja dia lebih suka melihat suaminya berkultivasi hingga ke puncak dan menjadi sepasang sahabat dewa bersamanya. Dia dapat melakukannya tanpa tubuh roh yang diperoleh dan bahkan fondasi Dao murni, dia akan berusaha keras pada setiap kesempatan untuk membuktikan jalan dan naik. Gu Changge tidak menyangka bahwa alasan yang asal-asalan akan memancing reaksi sebesar itu darinya. Dia berdiri sambil memegang ramuan itu, agak bingung. Melihat matanya berkaca-kaca, dia buru-buru mencoba berbicara untuk menjelaskan. Namun sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Qingqing, yang duduk meringkuk di ranjang pernikahan, menegakkan tubuhnya dan memeluknya erat. "Suamiku, jangan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi." Jantung Liu Qingqing berdebar kencang saat mengetahui ramuan itu menghabiskan sisa hidupnya, seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya dengan kejam. Melihat reaksinya yang kuat, Gu Changge merasa agak bersalah sejenak. Berapa tahun umur yang dihabiskan ramuan ini? 100 tahun? 80 tahun? Liu Qingqing bertanya dengan suara gemetar. Kegembiraan karena memperoleh tubuh roh yang diperoleh dan fondasi Dao murni sambil meminum ramuan tersebut telah lenyap saat ini. Ini, sebenarnya bukan aku yang membuatnya sendiri. Istriku harus memikirkannya, bagaimana mungkin seorang kultivator kecil di alam pengendali langit meramu ramuan yang menentang surga ini. Itu hanya candaan, semuanya hanya candaan. Menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh kali ini, Gu Changge buru-buru terkekeh canggung sambil menjelaskan. "Benarkah, kau tidak berbohong padaku?" Mendengar hal itu, dia akhirnya menjulurkan kepalanya dari pelukannya, wajah cantiknya sudah penuh dengan bekas air mata. Namun, saat mereka saling menatap, masih ada sedikit ketidakpercayaan dalam tatapannya. "Benar-benar, kau tahu, tubuhku memang lemah, bahkan perutku juga lemah. Aku mengandalkanmu untuk menjadi orang suci, bahkan pemimpin sekte, atau bahkan membuktikan jalan dan naik ke surga, sehingga aku bisa hidup damai berkat jasamu. Bagaimana mungkin aku mampu menghabiskan sisa hidupku untuk meramu ramuan ajaib, bukankah itu akan membahayakan impian terbesarku untuk hidup santai? Lagi pula, apakah aku terlihat seperti orang yang umurnya pendek? Umur hidupku sangat panjang." Gu Changge berulang kali meyakinkannya bahwa bukan dia yang meramu ramuan itu, dan baru saat itulah si cantik dalam pelukannya mempercayainya. Dia sempat kehilangan ketenangannya, terutama karena dia melihat ramuan itu dan tentu saja mempercayai kata-kata main-mainnya. Setelah tenang kembali, dia membenamkan kepalanya langsung ke selimut merah cerah itu. Memalukan, benar-benar memalukan. Dia tidak percaya dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Biasanya dia terbiasa bersikap tenang, tapi mengungkapkan pikiran-pikiran ini sekarang membuatnya merasa benar-benar tidak enak badan. "Jadi, apakah istriku masih akan meminum ramuan ini?" Gu Changge bertanya ragu-ragu. Aku masih punya satu pertanyaan lagi." Sebuah suara teredam keluar dari bawah selimut. Pada saat ini, Liu Qingqing tidak lagi bersemangat tentang ramuan itu, sebaliknya, sesuatu yang lain muncul di benaknya. Bab 52, Ramuan Impor, Pencerahan tiba-tiba. "Ada masalah apa?" jawab Gu Changge santai. Dia menduga mereka mungkin akan bertanya bagaimana dia mendapatkan ramuan ini, benar. Tepat saat dia merenungkan bagaimana cara untuk mengelabui jalan keluarnya, apakah akan mengarang suatu alasan tentang seorang guru misterius yang tidak ada. Namun kemudian dia mendengar suara Liu Qingqing yang teredam terdengar lagi dari bawah tempat tidur, "Suamiku, apakah kamu akan menikah dengan seorang putri kekaisaran?" Sebenarnya, apa? Gu Changge sudah menyiapkan alasan untuk ramuan itu, tetapi sebelum dia sempat selesai berbicara, dia segera menyadarinya dan berdiri di sana, tertegun. Dia bermaksud mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan masalah ini kepada Qingqing secara rinci. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah mengetahuinya. Sekarang setelah dia ditanya seperti itu, dia secara tidak sengaja telah jatuh ke dalam posisi pasif. Masalah ini agak rumit. Aliansi pernikahan keluarga Gu dengan keluarga kekaisaran adalah sesuatu yang tidak sengaja aku ikuti ketika aku hanya ingin ikut serta dalam perayaan itu. Saya berencana untuk meluangkan waktu dalam beberapa hari ke depan untuk menjelaskannya kepada Anda secara rinci.
Gu Changge saat ini merasa dirinya benar-benar bingung, dan untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan salah paham, suamiku. Ini hal yang baik. Mendengar nada ragu-ragunya, Liu Qingqing kemudian merangkak keluar dari bawah tempat tidur dan berkedip, menatap matanya. Hah! Sekarang Gu Changge bahkan lebih tercengang. Dia pikir Qingqing akan cemburu, tetapi dia begitu mudah diajak bicara. Kau tahu kekurangan teknik kultivasiku. Sekalipun kita menikah, aku tidak akan bisa sekamar dengan suamiku. Lagi pula, dalam beberapa hari lagi, sekteku akan memanggilku kembali, dan aku tidak akan bisa menemani suamiku setiap hari. Jika ada orang yang cocok untuk menemani suamiku di hari-hari biasa, itu juga akan menyelesaikan salah satu kekhawatiranku. Saya juga akan merasa lebih tenang saat kembali ke sekte. Ekspresi Liu Qingqing tampaknya tidak berbohong, dan matanya sangat jernih. Di dunia kultivasi, memiliki banyak istri dan selir bukanlah hal yang aneh, bahkan ayahnya memiliki 3 selir. Namun, sejak kecelakaan ayahnya, dia tidak banyak berinteraksi dengan ketiga wanita itu. Istri saya tampaknya lebih berpikiran terbuka daripada saya. Gu Changge mengacungkan jempol tanpa suara. Ia sudah lama merasa terganggu dengan masalah aliansi pernikahan dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Liu Qingqing. Sekarang ia sadar, ia tidak perlu repot-repot sama sekali, istrinya sudah menerimanya dengan sukarela. Apakah dia cantik? Tepat saat dia menghela napas lega, Liu Qingqing tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan bertanya. Pada saat ini, Gu Changge merasa seolah-olah otaknya berputar dengan kecepatan tinggi. 100 plus poin pemahamannya tampaknya tidak cukup. Bagaimana dia harus menjawab? Dia baik-baik saja. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberikan tanggapan yang lebih moderat. Lalu, bagaimana dia dibandingkan denganku? Tetapi jelas, itu adalah pertanyaan jebakan demi pertanyaan jebakan, dan Liu Qingqing tidak bermaksud membiarkannya lolos. Bagi saya, istri saya adalah yang paling cantik secara alami. Gu Changge tegas dalam jawabannya kali ini, tanpa keraguan. Oh, jadi hanya di hati suamiku saja akulah yang paling cantik. Liu Qingqing sedikit menundukkan pandangannya. Istriku adalah yang tercantik, bukan hanya di hatiku. Melihat ini, Gu Changge buru-buru mengoreksi dirinya sendiri, berpikir dalam hati, apa yang akan kulakukan di masa depan. Sudah cukup sulit menghadapi Qingqing, apalagi putri kecil, yang mungkin akan lebih bermasalah lagi. Namun untungnya, untuk saat ini, dia tidak memiliki perasaan yang nyata terhadap putri kecil. Mungkin karena mengikuti arus aliansi pernikahan, dia mungkin tidak akan senang melihatnya, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Suamiku, berapa banyak ramuan tingkat roh yang tersisa? Mendengar jawaban yang memuaskan, Liu Qingqing pun menjadi gembira, menatapnya dengan mata cerianya yang semanis dia telah memakan madu. Tidak ada yang tersisa, tidak termasuk pil pencerahan mendadak di tanganku, yang baru saja kuberikan kepada istriku adalah semua ramuan yang tersisa yang kumiliki. Gu Changge berkata jujur, saat ini, dia memang hanya memiliki 1 pil pencerahan mendadak yang tersisa. Meskipun dia belum menggunakan semua poin atributnya, apa yang tersisa hanya cukup untuk ditukar dengan 1 ramuan kelas 2, dan dia tidak berencana untuk menggunakannya sekarang. Setidaknya sampai ada sumber poin atribut baru, dia ingin menyimpan beberapa sebagai cadangan untuk keadaan darurat. Bukankah kau menyimpan sebagian untuk putri kecil? Liu Qingqing mengedipkan matanya yang cerah dan bertanya. Memang, aku tidak. Istriku harus tahu betapa berharganya ramuan ini. Saat ini, hubunganku dengan putri kecil hanya 1, tidak 2 pertemuan, mengapa repot-repot menyimpan ramuan ini untuknya? Lebih penting membantu istri saya untuk menjadi lebih baik terlebih dahulu. Gu Changge melambaikan tangannya dan menyatakan dengan jujur. Jawaban ini membuat hati Liu Qingqing berdebar-debar. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia jelas merasa senang. Melihat bahwa dia masih memberi isyarat padanya untuk meminum pil pencerahan mendadak, Liu Qingqing berkata dengan sungguh-sungguh, ramuan ini terlalu berharga, kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri, suamiku. Meskipun aku tidak tahu kesempatan seperti apa yang telah suamimu temui, jika semuanya diberikan kepadaku, itu pada akhirnya akan menunda kultivasimu sendiri. Malam ini saja, ramuan roh yang telah dia konsumsi sudah bernilai sangat mahal. Bahkan kekuatan besar di alam gerbang surgawi tidak dapat menghasilkan begitu banyak ramuan tingkat roh.
Belum lagi pil yang lebih berharga ini yang dapat menyebabkan pencerahan tiba-tiba. Dia akan diam-diam mengingat kebaikan hatinya terhadap dirinya, tetapi dia tidak serakah, dan tidak akan begitu saja merampas kesempatan yang diberikan kepadanya karena perlakuan baiknya. Untuk sesaat, Gu Changge merasa tidak berdaya. Setelah perdebatan panjang, Liu Qingqing menolak mentah-mentah untuk meminum pil pencerahan mendadak, dan bersikeras agar pil itu disimpan untuk kemajuannya ke alam mendalam jangkauan. Melihat hatinya bertekad untuk tidak mengambilnya, Gu Changge hanya bisa berkata dengan keras. "Baiklah, kau memaksaku." Dengan itu, di bawah tatapan bingung Liu Qingqing, dia langsung memasukkan pil itu ke mulutnya sendiri. "Suamiku, kenapa tidak menunggu sampai?" Liu Qingqing hanya ingin mengingatkannya bahwa lebih baik menyimpannya untuk saat dia mencapai Rich Profound Realm, tetapi sudah terlambat. Tetapi bagaimanapun juga, tetap saja suaminya yang mengambilnya. Sebelum dia bisa menutup mulutnya, dia tiba-tiba diserang oleh Gu Changge. Terkejut, dia hanya bisa membelalakkan matanya karena sedikit panik, memperhatikan wajah yang berjarak beberapa inci. "Istri, cepatlah sempurnakan ramuan itu." Ekspresi Gu Changge menunjukkan sedikit kepuasan, tetapi dia juga segera mengingatkannya. Liu Qingqing yang tidak menyangka dia akan berbuat demikian, mendapati dirinya tidak punya pilihan lain selain duduk bersila di tempat tidur dan mulai menyebarkan teknik kultivasinya. "Tes, ini termasuk ramuan impor." Gu Changge bergumam pelan, sementara dia juga memperhatikan kondisi istrinya. Begitu dia mulai mengedarkan teknik kultivasinya, ritme Tao yang unik mulai muncul samar-samar dari dalam dan sekelilingnya. Pada saat ini, dia telah memasuki kondisi khusus yang diimpikan oleh setiap kultivator, pencerahan tiba-tiba. Pada saat yang sama, Gu Changge mendengar perintah sistem di telinganya, pasangan Taois Liu Qingqing telah mengonsumsi pil pencerahan tiba-tiba, apakah tuan rumah ingin berbagi efek dari pil pencerahan tiba-tiba? Melihat Liu Qingqing duduk dalam posisi lotus di ranjang pernikahan, tidak memiliki pengalaman dengan pencerahan tiba-tiba, dia tidak tahu apakah itu akan saling mengganggu. Dia hanya berjalan keluar ruangan menuju halaman, duduk bersila di lantai ubin di bawah sinar bulan, dan kemudian memilih untuk berbagi. Pembawa acara sudah mulai berbagi tentang efek pil pencerahan mendadak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang mengatakan pencerahan tiba-tiba merupakan kesempatan yang sangat beruntung. Begitu dia mencapai kondisi pencerahan tiba-tiba, dia tampak melayang di atas surga. Indra keilahiannya seperti memasuki ruang lain, di depannya terdapat teknik kultivasi dan keterampilan ilahi yang telah dipahaminya. Keterampilan ilahiyahnya, meski telah dioptimalkan setelah mencapai pemahaman 100, yang mana paling cocok untuknya, kini tampak penuh dengan kekurangan. Rincian halus yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya, tiba-tiba menjadi jelas baginya. Dalam 2 jam itu, dia mencoba menyimpulkan dan menyempurnakan keterampilan ilahinya berulang kali di laut kesadarannya. Dia bahkan tidak mendengar perintah sistem. 9 pedang Ling Feng kelas gelap kelas atas sukses kecil 40/100. Langkah penyembunyian bayangan tingkat bumi menengah keberhasilan kecil 25/100. Jari dingin surgawi tingkat bumi kelas menengah masuk 50/100. Tingkat kemahiran Divine Skills, dari masuk hingga kesempurnaan, dibagi menjadi 4 tahap, masuk, sukses kecil, sukses besar, dan kesempurnaan. Dan saat ia memulai proses pencerahan tiba-tiba, keterampilan masing-masing keterampilan ilahi perlahan meningkat. Ketika 2 jam berlalu, Gu Changge dengan enggan terbangun dari pencerahan tiba-tiba. Perintah sistem terus-menerus berdering di telinganya. Dan kemahiran yang ditampilkan di panel juga mengalami perubahan yang signifikan. 9 pedang Ling Feng sukses kecil 75/100. Langkah penyembunyian bayangan keberhasilan kecil 50/100. Jari dingin surgawi pintu masuk 70/100. Hanya 2 jam pencerahan tiba-tiba telah sangat meningkatkan kemahiran dan wawasan keterampilan ilahinya. Tidak heran semua orang begitu bersemangat untuk pencerahan tiba-tiba. Sekarang, efek dari masing-masing keterampilan ilahinya setidaknya berlipat ganda. Sangat disayangkan, bahkan untuk keterampilan yang paling mendekati kesuksesan besar, 9 pedang Ling Feng, masih kurang 25 poin kemahiran. Namun kemajuannya belum berakhir, karena dorongan lain berbunyi dalam benaknya.
Dan inilah alasan utama mengapa dia sendiri tidak ingin mengonsumsi pil pencerahan mendadak, mengonsumsi material surgawi dan harta duniawi sebagai pasangan Tao dapat mendatangkan keuntungan 2 kali lipat. Apakah Anda ingin berbagi hasil pencerahan mendadak dari pasangan Tao Anda? Liu Qingqing. Bab 53, Panen, menggunakan tes ini untuk pejabat. Mendengar suara perintah sistem, Gu Changge mula-mula menoleh untuk melihat dan mendapati istrinya masih berada di dalam ruangan mencerna hasil dari pencerahan tiba-tibanya. Dia hanya memilih untuk membagikannya. Berbagi dengan pasangan Taois Liu Qingqing tentang hasil pencerahan tiba-tiba. Keahlian keterampilan ilahi, kekuatan ilahi pedang Dao plus 35, langkah penyembunyian bayangan plus 25, jari dingin surgawi plus 20. Memahami alam pedang Dao, niat pedang. Saat dia melafalkan kata berbagi dalam hatinya, banyak wawasan tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dia tidak tahu apakah itu karena pemahaman atau pemahaman tambahan Liu Qingqing terhadap niat pedang, tetapi peningkatan dalam kemahiran keterampilan ilahi bahkan lebih dari apa yang dicapainya dengan jam-jam pencerahan tiba-tiba miliknya. Tetapi sekadar memahami maksud pedang saja sudah cukup. Begitu seseorang memahami niat pedang, kekuatan penerapan keterampilan ilahi Dao pedang pada tingkat yang sama dapat meningkat sedikitnya 50%. Adapun ketika dia menggunakan sumpit untuk memanfaatkan kekuatan ilahi pedang Dao untuk membunuh ular bambu hijau sebelumnya, itu hampir tidak pada tingkat cahaya pedang. Dibandingkan dengan pencerahan saya sendiri, berbagi hampir tidak memerlukan waktu untuk berasimilasi. Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri saat dia diam-diam membuka panel stat di pikirannya. Peningkatan yang terjadi malam ini tidaklah kecil sama sekali. Terutama pedang keterampilan ilahi Dao kekuatan ilahi, yang sebenarnya telah mencapai kesuksesan besar. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 112. Pemahaman, 120. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam pengendali langit tahap akhir, 40/100. Keterampilan ilahi, kekuatan ilahi pedang Dao kelas kegelapan kelas atas sukses besar, langkah penyembunyian bayangan peringkat bumi kelas rendah sukses kecil, jari dingin surgawi peringkat bumi kelas menengah level pemula. Titik atribut, 373. Pasangan Tao, Liu Qingqing. Tulang akar, 100. Pemahaman, 100. Teknik kultivasi, teknik roh bulan tingkat atas bumi. Capai kesempurnaan alam mendalam. Keterampilan ilahi, kekuatan ilahi pedang Dao kelas kegelapan kelas atas sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan peringkat bumi kelas rendah sukses kecil, jari dingin surgawi peringkat bumi kelas menengah level pemula. Melihat panel saat ini, Gu Changge merasa agak linglung untuk beberapa saat. Sebulan yang lalu, panelnya terlihat menyedihkan, dengan root bond dan comprehension hanya di angka 1 digit. Dibandingkan dengan Liu Qingqing, seorang jenius di antara para kultivator, itu bagaikan langit dan bumi. Tapi sekarang, hanya dalam waktu sebulan saja, dilihat dari panel saja, kecuali alamnya yang tidak setinggi Liu Qingqing dan teknik kultivasinya satu tingkat lebih rendah, selebihnya sudah lebih tinggi dari Liu Qingqing yang berbakat ini. Khususnya pada kolom keterampilan ilahi, bahkan Liu Qingqing tidak memiliki keterampilan ilahi yang mencapai sukses besar. Namun penguasaannya terhadap kekuatan ilahi pedang Dao telah mencapai kesuksesan besar. Jika aku memberinya waktu 1 atau setengah tahun lagi, aku hampir tidak bisa membayangkannya. Gu Changge memandang panelnya saat ini dengan rasa kepuasan yang amat besar. Di dalam rumah, Liu Qingqing juga perlahan membuka matanya, dan ritme Tao khusus yang menyelimuti tubuhnya perlahan menghilang. Jadi beginilah rasanya pencerahan tiba-tiba. Tidak hanya aku memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keterampilan ilahi, tetapi aku juga memahami niat pedang yang belum pernah aku temukan kesempatannya. Bahkan bahaya tersembunyi yang saya abaikan di alam bawah telah teratasi. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa pencerahan tiba-tiba merupakan kesempatan besar, baru setelah mengalaminya sendiri dia menyadari bahwa rumor tersebut agak diremehkan. Keuntungan yang diperoleh hanya dari 2 jam adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat diperoleh seorang kultivator bahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi secara menyendiri. Tetapi dibandingkan dengan kegembiraan itu, apa yang lebih ia pedulikan saat ini adalah sosok di dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat, dan tidak menemukan seorang pun di dalam ruangan. Akan tetapi, setelah sedikit menyebarkan indera keilahiannya,
dia merasakan kehadirannya, dia tengah duduk di luar pintu. Dia turun dari tempat tidur, mengambil gaun pengantin yang tergantung di sampingnya, lalu diam-diam mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. "Suamiku, mengapa kamu keluar?" Liu Qingqing mendorong pintu hingga terbuka dan melihatnya sedang melihat ke arahnya, jadi dia menyampirkan pakaian pengantin di tubuhnya sebelum bertanya. "Karena takut mengganggu pencerahan mendadak istriku, aku memutuskan untuk keluar dan menikmati bulan." Melihatnya bertingkah seperti seorang istri kecil yang jinak, Gu Changge terkekeh dan berkata. Keduanya bertatapan, dan sesaat terjadi keheningan. Pada akhirnya, Liu Qingqing lah yang tampaknya telah mengambil keputusan. Wajahnya memerah, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengucapkan sebuah kalimat, "Suamiku, apakah kita akan beristirahat?" Mendengar ini, Gu Changge tidak terlalu memikirkannya dan berasumsi bahwa pencerahan mendadak malam itu mungkin telah membuat istrinya lelah. Dia segera mengikuti Liu Qingqing kembali ke ruangan. Saat Liu Qingqing sedang menenangkan dirinya, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Gu Changge tiba-tiba menepuk dahinya, "Aku lupa sesuatu." "Apa?" Liu Qingqing sudah meletakkan tangannya di gaun pengantinnya, bersiap untuk melepaskannya, tapi dia berhenti mendengar kata-katanya. "Kami belum mengucapkan roti panggang pernikahan kami." Gu Changge berkata dengan sungguh-sungguh. Tanpa basa-basi lagi, ia pun pergi ke meja kayu dan menuangkan anggur pesta yang telah disiapkan ke dalam 2 cangkir yang bertahtakan emas dan batu giok. "Ini untukmu." Dia mengulurkan 1 cangkir ke arah Liu Qingqing. Begitu dia mengambil cangkir itu, mereka duduk di tepi tempat tidur, saling menatap mata. Setelah beberapa saat, Gu Changge tersenyum tipis, dan Liu Qingqing menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Setelah bertukar roti panggang pernikahan dan saat Gu Changge meletakkan cangkirnya kembali ke atas meja, Liu Qingqing sudah menanggalkan pakaian pernikahannya. Ketika dia berbalik dan melihat ke arah tempat tidur lagi, dia benar-benar tercengang. Liu Qingqing kini mengenakan pakaian minim, nyaris tidak menutupi tubuhnya, wajahnya penuh rasa malu, terlalu malu untuk menatapnya. Gu Changge, yang belum pernah menghadapi ujian seperti itu dalam 18 tahun hidupnya, berpikir dalam hati, apakah ini benar-benar ujian untuk seorang kader? "Istri, apa ini?" Ketika dia berbicara, dia merasakan mulutnya menjadi kering. Liu Qingqing, dikenal sebagai wanita paling berbakat dan cantik di Qingzhou, tidak hanya berbakat, penampilan dan sosoknya juga sempurna dan pastinya dapat disebut sebagai kecantikan yang langka. Tetapi dia juga ingat bahwa Liu Qingqing pernah mengatakan ada cacat dalam teknik kultivasinya, yang melarang penyempurnaan sebelum menjadi seorang suci. Bukankah ini membuat segalanya menjadi sulit baginya? Untuk dilihat tapi tidak untuk disentuh. Kemarilah," kata Liu Qingqing lembut, kepalanya masih tertunduk. Tanpa curiga, Gu Changge berjalan ke sisi tempat tidur. "Sekarang saatnya untuk beristirahat. Sebaiknya kau lepaskan juga pakaian pengantinmu, suamiku," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Liu Qingqing meringkuk sedikit, lengannya secara naluriah menutupi bagian depan tubuhnya meskipun tidak banyak gunanya, masih diliputi rasa malu meskipun sudah menikah. Mata Gu Changge berkedut, tidak yakin apa maksudnya. Namun, tubuhnya dengan jujur melepaskan jubah pengantin merahnya, dengan santai menggantungnya di rak terdekat. Tanpa menunggu Liu Qingqing berbicara, dia dengan sangat sadar naik ke ranjang pernikahan. Tangannya saat ini agak tidak patuh. Beberapa saat kemudian, mata Liu Qingqing menjadi berkabut. Baru saat dia merasakan sesuatu yang dingin menekan tubuhnya, dia tersadar. Dia cepat-cepat berkata, "Suamiku, jangan terburu-buru. Kita tidak bisa melakukan itu sekarang." Mendengar ini, Gu Changge berhenti bergerak sedikit. Tapi saat Liu Qingqing diam-diam memulai tekniknya sendiri. Dari mana dia belajar hal itu? Benar, buku yang dilihatnya terakhir kali di kamar istrinya, buku panduan pernikahan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Jadi istrinya juga telah belajar dengan serius beberapa hari terakhir ini. Pada malam hari, suara tangisan kesakitan Gu Changge sesekali terdengar. Mendesis. Diikuti dengan permintaan maaf Liu Qingqing yang teredam. Bab 54, menyetujui posisi tuan muda. Hingga larut malam, banyak pasukan yang datang untuk menghadiri perjamuan akhirnya bubar secara berkelompok. Hanya orang-orang keluarga Gu yang tersisa, sibuk membereskan. Meja guzan yang dipenuhi para tetua dan diaken belum bubar.
Tentang masalah Changge yang menggantikan Tuan Muda, apakah ada di antara kalian yang keberatan? Melihat orang luar telah pergi, Guzan mengemukakan masalah penting lainnya. Mendengar hal ini, para tetua keluarga Gu dan Diaken yang hadir meletakkan mangkuk anggur mereka dan menghentikan obrolan mereka. Mereka saling memandang. Akhirnya, semua mata tertuju pada Gu Kuang. "Mengapa melihatku? Aku bukan orang yang akan menjadi tuan muda," kata Gu Kuang sambil mengangkat mangkuk anggurnya dan menyesapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Walaupun dia berkata demikian, semua orang yang hadir tahu sepenuhnya bahwa kecuali Gu Changge, Gu Kuang tidak akan puas jika ada orang lain yang mengambil alih posisi tuan muda Gu. Bagaimanapun juga, dia juga dari alam gerbang surgawi, pasukan tempur tingkat atas keluarga Gu di alam terbuka, yang kedua setelah leluhur. Meskipun dia biasanya tidak tinggal bersama keluarga Gu, dia melindungi kepentingan keluarga dari jauh. Saya tidak keberatan. Warisan anak terhadap kedudukan tuan muda adalah benar dan pantas. Ayahnya pernah memberikan kontribusi luar biasa bagi keluarga Gu kami. Penatua Gu Kuang juga telah menjaga salah satu wilayah kita dengan prestasi yang luar biasa. Dulu dia hanya tidak bisa berkultivasi, sekarang masalah ini sudah terselesaikan. Tidak ada masalah lagi baginya untuk mewarisi jabatan tuan muda. Setelah hening sejenak, seorang tetua alam gerbang surgawi menjadi orang pertama yang angkat bicara. Melihat seseorang mengambil alih pimpinan, yang lain pun ikut menyatakan persetujuannya. Saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh tetua kelima. Changge cocok untuk posisi tuan muda. Meskipun anak itu tidak bisa bertumbuh selama bertahun-tahun, ia dikenal memiliki karakter yang baik dan memiliki reputasi yang baik di antara teman-temannya. Selain itu, sekarang Changge tidak hanya menikahi Nona Liu dari Sekte Dingin Surgawi, tetapi juga akan segera menjalin aliansi pernikahan dengan putri kecil dari keluarga kekaisaran. Kursinya sebagai tuan muda adalah pilihan yang jelas. Itu juga akan menguntungkan keluarga Gu kita. Banyak Diaken dan penatua yang hadir berbagi pendapat mereka. Bahkan tanpa mempertimbangkan hubungan Gu Kuang, Gu Changge memang merupakan pilihan yang tak terbantahkan bagi tuan muda. Dan jika koneksi ayahnya diperhitungkan, jabatan itu adalah miliknya dan bukan milik orang lain. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Mari kita selesaikan posisi anak itu sebagai tuan muda sementara tetua kedua ada di sini untuk kepulangannya. Guzan melihat sekeliling ruangan dan segera mengkonfirmasi keputusannya. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Gu Kuang lalu tersenyum, mengangkat mangkuk anggurnya, dan semua orang bersulang dan minum bersama. Dari awal hingga akhir, paman tertua dan paman ketiga Changge tidak berhasil mengatakan apapun. Tetapi mendengar bahwa posisi Changge sebagai tuan muda telah diputuskan, mereka benar-benar bahagia untuk keponakan mereka di dalam hati mereka. Tidak ada yang keberatan dengan posisi tuan muda, tetapi prosedur yang tepat tetap harus diikuti. Mari kita buat pengaturan beberapa hari ini. Tetua kelima, yang pertama kali menyuarakan dukungan, berbicara lagi setelah berbagi minuman dengan Gu Kuang. Namun, setelah mendengar ini, alis Gu Kuang sedikit berkerut. Menurut adat istiadat keluarga Gu, untuk menjadi tuan muda tidak hanya dibutuhkan karakter yang baik tetapi juga kekuatan sebagai standarnya. Jika seseorang tidak bisa memimpin dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi tuan muda dan memimpin generasi muda keluarga Gu? Mengapa orang harus diyakinkan? Maka di antara syarat-syarat untuk menjadi tuan muda, ada satu, mereka yang seangkatan dapat mengajukan tantangan jika ingin menjadi tuan muda. Meskipun pemenang tantangan tersebut tidak akan dipilih sebagai tuan muda, setidaknya tantangan itu dapat meniadakan kekuatan mereka dan tidak menyetujui kenaikan mereka ke posisi tersebut. Dia baru berkultivasi selama sebulan dan sekarang, saya khawatir, apalagi keterampilan ilahi, dia mungkin bahkan belum sempat mempelajari gerakan seni bela diri yang paling dasar. Meskipun kontesnya berada dalam alam yang sama, tetap saja tidak menguntungkan. Belum lagi junior lainnya telah berkultivasi selama lebih dari 1 dekade, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam laut Qi. Jika kau, tuan kelima, tidak ingin melihat cucuku sebagai tuan muda, katakan saja dengan jelas. Wajah tua Gu Kuang berubah gelap, mata kanannya yang memiliki bekas luka sedikit menyipit, suaranya jelas terdengar tidak senang. Bahkan Gu Sanfeng, yang berdiri di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kalian semua tahu betul situasi bocah itu.
Karena leluhur sudah menyukainya, prestasinya di masa depan tentu bukan hal yang mudah, tetapi sekarang, bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat. Mungkin, mari kita batalkan kontes ini. Peraturan tidak dapat diubah. Kalau tidak, bukankah pemilihan tuan muda untuk keluarga Gu akan menjadi kacau di masa depan? Aturan-aturan ini ditetapkan oleh leluhur kita. Jika memang harus diubah, biarkan leluhur turun tangan dan menghapus aturan ini, maka aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tetua kelima keluarga Gu tetap tenang dan berbicara dengan serius. Kata-katanya segera meredam suasana gembira. Meskipun demikian, banyak di Aken mengangguk sedikit, yang menunjukkan bahwa kata-kata penatua juga masuk akal. Bagaimanapun juga, peraturan yang telah diikuti oleh beberapa generasi keluarga Gu tidak dapat diubah begitu saja. Tetua kelima juga bertindak sesuai aturan keluarga. Jika memang tidak memungkinkan, tidak masalah jika Changge menunggu 3 hingga 5 tahun lagi sebelum terpilih sebagai tuan muda. Tetua lain dari keluarga Gu dari alam gerbang surgawi merenung sejenak dan berbicara. Ia juga mendukung sudut pandang tetua kelima. Banyak di Aken juga mulai menyuarakan persetujuan mereka dengan saran ini. Omong kosong itu hebat. Bagaimana kalau aku bertarung atas nama cucuku, dan jika ada di antara kalian yang keberatan, tantanglah aku. Gu Kuang membanting mangkuk minumnya ke atas meja dan berdiri, langsung menyapa para tetua alam gerbang surgawi keluarga Gu, bahkan tidak melirik Gu Zan dengan ramah. Tenangkan diri, aturan tidak boleh tidak ada, tetapi itu tidak berarti aturan tidak bisa sedikit disesuaikan. Gu Zan terlihat agak tidak berdaya saat melihat ini, namun dia juga tahu bahwa tindakannya di masa lalulah yang menyebabkan Gu Kuang memendam kemarahan seperti itu. Baiklah, karena anak itu telah menerima ajaran leluhur, alamnya pasti akan meningkat dengan cepat. Mengingat hal ini, kita akan mematuhi tantangan dalam alam yang sama. Jika seseorang tidak setuju dengan posisinya sebagai tuan muda, mereka dapat menghadapinya dalam duel di alam yang sama. Ini seharusnya bisa diterima, kan? Gu Zan merenung sejenak dan mengusulkan kompromi. Dengan ajaran leluhur, itu merupakan indikasi yang cukup bahwa alamnya tidak akan tertinggal, dan faktanya, dia dapat dengan cepat melampaui mereka yang seangkatan di alam laut Qi, jadi hal ini dapat diabaikan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia baru berkultivasi selama sebulan dan belum sempat mempelajari keterampilan ilahi. Jadi, kontes dalam alam yang sama bisa jadi merupakan kesempatannya untuk menang. Itu dapat diterima. Tetua kelima adalah yang pertama mengangguk, membenarkan bahwa usulan ini dapat diterima, tidak melanggar aturan keluarga Gu. Gu Kuang kembali duduk, alisnya masih berkerut, tetapi dia juga mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita bubar. Penatua kedua dapat menghabiskan waktu mengajari anak itu tentang keterampilan ilahi selama periode ini. Lagi pula, belum tentu ada yang akan menantangnya. Anak itu punya reputasi yang cukup baik di dalam keluarga Gu. Melihat masalah sudah beres, Gu Zan yang takut terjadi insiden lanjutan, segera bangkit untuk pergi. Dengan perginya kepala keluarga, semua orang lainnya juga bubar. San, beritahu Changge tentang masalah menjadi tuan muda saat dia bangun besok, sehingga dia bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, kata Gu Kuang sambil berjalan pergi, suaranya terdengar samar. Baiklah, ayah, tapi bisakah ayah berhenti memanggilku seperti itu lagi? Kedengarannya tidak baik. Gu Sanfeng segera berdiri tegak tanda setuju, namun dia tak dapat menahan senyum kecut sambil mengeluh. Bab 55 Tapi sekali lagi. Malam ini adalah satu-satunya malam di mana Gu Changge tidur sejak ia mulai berkultivasi. Sebulan yang lalu, semenjak ia bisa berkultivasi, ia menggunakan kultivasi untuk memulihkan semangat dan kekuatannya, dan tidak pernah tidur tenggelam dalam kultivasi. Tapi hari ini berbeda, dia benar-benar tertidur. Di pagi hari, saat dia bangun, bahkan sebelum dia membuka matanya, dia tanpa sadar mencubit tangannya. Mendengar erangan nikmat itu, dia akhirnya terbangun sepenuhnya. Tatapan mereka bertemu, dan Liu Qingqing tersipu, menghindari tatapannya, dan melepaskan tangan nakalnya dari tubuhnya. Istriku, apakah kamu tidak tidur sepanjang malam? Gu Changge terkekeh dan bertanya dengan santai. Tidak, aku tidak terbiasa tidur dengan orang lain. Dan mengapa tangan suami begitu gelisah bahkan saat tidur? Liu Qingqing berkata sambil memutar matanya ke arahnya. Batuk. Kebiasaan,
maksudnya, naluri, semuanya naluri. Gu Changge duduk dan berkata demikian sambil menyentuh hidungnya dengan rasa bersalah. Untungnya, sebelum Liu Qingqing sempat memahami maksudnya, suara Gu Sanfeng terdengar dari luar pintu, "Dasar bajingan kecil, matahari sudah mencapai pantatmu, buka pintunya, buka pintunya." Segera, Gu Changge menjawab dengan cepat. Melihatnya bangun dari tempat tidur, Liu Qingqing dengan penuh perhatian membantunya mengenakan pakaian dan mengikat rambut panjangnya. Suami, bahkan di saat seperti ini, dia masih saja nakal, dan Liu Qingqing tidak dapat menahan diri untuk menegurnya dengan wajah tersipu. "Batuk-batuk, lain kali aku akan memperhatikannya, lain kali." Gu Changge hanya bisa tampak lebih serius setelah melihat ini, karena dia telah membuat istrinya lelah pada malam sebelumnya. Setelah keduanya berpakaian, mereka keluar bersama ke halaman dan membuka pintu. Gu Sanfeng di luar tidak menunggu kesopanan, dia tidak menunggu pintu terbuka sepenuhnya sebelum menerobos masuk. Sambil bergumam, bangun dari tempat tidur butuh waktu lama sekali. "Selamat pagi, Paman Tiga," Liu Qingqing menyapanya dengan sopan. Saya lupa, anak ini sudah menikah sekarang. Maaf, hahaha." Gu Sanfeng lalu tersadar, menggaruk kepalanya dan tertawa keras sambil melambaikan tangannya untuk meminta maaf. Ini hadiah dari Paman Tiga untuk kalian berdua, ini tidak seberapa, jadi Nona Liu, jangan meremehkannya. Saat mereka duduk di paviliun, dia mengeluarkan kantong penyimpanan dari pinggangnya, memberi isyarat kepada Liu Qingqing untuk menerimanya. Liu Qingqing menerimanya dengan ramah dengan kedua tangannya, "Terima kasih, Paman Tiga." "Kenapa Paman Tiga tiba-tiba menjadi begitu murah hati?" Gu Changge menatapnya dengan curiga, tidak dapat menahan diri untuk mengambil kantong penyimpanan dari istrinya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu hanya beberapa batu roh dan ramuan biasa. Menghitung jumlah, bukankah ini yang dipinjamnya selama bertahun-tahun dari dirinya sendiri? Sekarang tak perlu lagi menabung untuk pil pembentuk jiwa, ini seharusnya miliknya. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini awalnya adalah gaji bulananku. Gu Changge menggerakkan sudut mulutnya, tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. "Dasar bajingan, apa kau tidak punya muka sedikit pun pada Paman Tiga?" Gu Sanfeng mengangkat alisnya sedikit. "Tetapi kau, anak muda, telah meminjam batu roh dan ramuan milik junior ini selama bertahun-tahun, tanpa memperhitungkan bunga," kata Gu Changge tanpa syarat, sambil mencibir. Dibandingkan dengan tetua keluarga Gu lainnya, dia memiliki hubungan terbaik dengan Paman Tiga, dan mereka selalu berbicara dengan cukup bebas. "Jadi begitu. Kau tahu aturannya. Setiap kali keluarga kita mengadakan pesta besar, semua hadiah ucapan selamat harus dikumpulkan untuk gudang harta karun, untuk menutupi biaya pesta. Paman, aku sudah bersusah payah membujuk pengurus gudang harta karun agar mengizinkanku memilih pedang terbang kelas atas kelas gelap dan sebotol ramuan kelas atas kelas gelap untukmu dari hadiah-hadiah itu. Sekarang tampaknya, itu adalah tindakan yang tidak perlu dari pihak lelaki tua itu." Gu Sanfeng, dengan kedua tangannya melingkari dadanya, menatap ke arah cakrawala pada sudut 45 derajat, ekspresinya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Gu Changge, di sisi lain, mengubah arah pembicaraan, tapi sekali lagi. Ikatan antara Changge dan Paman Tertua tidak bisa diukur hanya dengan minat saja, bukan? Bahkan jika Paman Tertua tidak mengembalikan batu roh dan ramuan ini, bagaimana? Anggap saja mereka adalah tanda bakti Changge padamu. Kecepatan perubahan raut wajah kedua orang itu membuat Liu Qingqing tampak sangat bingung. "Baiklah, sebenarnya, Paman Tertua berbohong kepadamu," Gu Sanfeng, melihat perubahan raut wajahnya, hendak mengubah nada bicaranya sambil mengelus jenggotnya. Gu Changge mengubah ekspresinya lebih cepat lagi, dan langsung memulai dari awal, "Tapi sekali lagi, meskipun kita adalah paman dan keponakan, ketertarikan." Melihat ia tak bisa mengalahkan bocah nakal ini dalam hal bicara, Gu Sanfeng hanya mengeluarkan botol giok berisi ramuan dan pedang terbang kelas atas tingkat kegelapan dari kantong penyimpanan dan menaruhnya di atas meja. "Bunga tentu saja tidak bisa diambil, bahkan jika paman memberikannya, kami tidak dapat menerimanya." "Benar saja," Gu Changge mengubah posisinya sekali lagi. Cukup, aku tidak bisa menang melawanmu. Kedua barang ini sebenarnya dibeli dengan mempertimbangkan wajah tuan tua.
Selama perjamuan untuk kekuatan besar King Zhu ini, anggur spiritual yang digunakan sangat berharga, dan mungkin tidak cukup bagi keluarga Gu untuk mencapai titik impas, hanya dengan hadiah yang dikumpulkan. Tapi ini juga membuka jalan bagimu untuk menjadi tuan muda Gu, membuat kekuatan King Zhu memiliki pemahaman yang jelas. Gu Sanfeng melambaikan tangannya, tidak ingin berdebat lebih jauh. Dimengerti. Gu Changge akhirnya tidak dapat menahan tawanya saat dia mengambil pedang terbang kelas atas kelas gelap untuk memeriksanya dengan saksama. Dia memang kekurangan senjata yang tepat, karena seseorang tidak selalu dapat menggunakan sumpit untuk membunuh orang. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan batu roh yang diberikan oleh tuan tua untuk ditukar dengan pedang terbang kelas atas kelas kuning di rumah, sebagai persediaan sementara, tetapi sekarang dia telah menabung cukup banyak uang, dan kualitas pedang terbang itu cukup baginya untuk digunakan dalam waktu lama. Adapun sebotol eliksir kelas atas kelas gelap itu, dia bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Dia menyodorkannya langsung ke samping Liu Qingqing, ini untukmu masing-masing, satu eliksir untukmu, satu pedang terbang untukku. Ini, Liu Qingqing ingin menolak, tetapi Gu Changge menyela, anggap saja ini hadiah ucapan selamat dari paman tertua, satu untuk kita masing-masing. Mendengar ini, dia dengan senang hati menerimanya. Meskipun mereka berdua tidak melakukan hubungan intim tadi malam, namun itu sudah cukup dekat. Sekarang, pola pikirnya telah berubah, dan setelah mengetahui kepribadian suaminya, tidak perlu bersikap sopan dan pendiam seperti sebelumnya. Yang lebih penting baginya adalah fokus pada peningkatan dirinya dan segera menjadi seorang saintis untuk menebus kekurangannya sendiri. Kalau tidak, itu selalu sangat melelahkan. Bahkan sekarang, rahangnya masih terasa sedikit sakit. Gu Sanfeng tidak peduli bagaimana keponakan buyutnya memilih untuk membagi kedua barang ini. Sebaliknya, dia dengan tegas mengemukakan masalah serius. Masalah penerus tuan muda telah diputuskan tadi malam oleh kepala keluarga dan para tetua. Tanggalnya ditetapkan 10 hari dari sekarang. Namun, kamu juga harus tahu aturan untuk mewarisi gelar tuan muda, bahkan jika dipilih oleh kepala keluarga atau tetua, kamu tidak perlu menghadapi keberatan dari generasimu. Kalau tidak, tuan muda yang tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari masyarakat hanyalah sebuah bahan tertawaan. Gu Changge mengangguk pelan mendengar perkataan paman tertua, tanda mengerti akan masalah ini. Kamu sekarang ada di alam yang mana? Gu Sanfeng bertanya sambil mengelus jenggotnya. Karena bocah itu telah diberi cincin luar angkasa oleh kepala keluarga, kecuali dia menyentuh dan menyelidiki atau melihatnya bergerak, mustahil untuk merasakan tingkat kultivasinya. Karena istrinya juga hadir, tidaklah praktis untuk menjangkau dan memeriksa kondisinya secara langsung. Tahap akhir dari alam pengendali langit. 10 hari dari sekarang, menerobos ke alam laut Qi mungkin tidak mungkin, tetapi mencapai kesempurnaan di alam pengendali langit seharusnya dapat dicapai. Gu Changge berkata dengan santai, tidak menyembunyikan apapun. Perkataannya hampir membuat Gu Sanfeng menyemprotkan teh yang sedang diminumnya.